kepada Ibu Dr. Elvira SHMH. Beliau adalah analis kebijakan ahli media pada Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Sekarang sudah aktif juga, sudah hadir bersama kita semua. Kepada Bu Dr. Elvira, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pak Moderator, bisa ditampilkan paparan saya? Baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang sama-sama kita hormati para narasumber. Di sini ada Prof. Cecep, ada Prof. Sutrisna, Bu Aitin yang telah mempresentasikan materinya, dan sebetulnya saya pelengkap aja karena sudah disinggung bagaimana best practice yang dialami mohon maaf Bu Aitin bersama rekan-rekannya, guru-guru berprestasi. Mungkin tuh ada guru berprestasi, ada guru juara inovasi pembelajaran gitu ya Bu Aitin ya, tingkat nasional. Dan kemudian juga Prof. Cecep tadi sudah mengupas secara detail undang-undang guru dan dosen, juga menyinggung terkait dengan PPG. Demikian juga dengan Prof. Sutrisna juga bicara terkait bagaimana pelaksanaan dari PPG yang memang UNJ salah satu LPTK penyelenggara dari PPG baik prajab maupun prajabatan. Mohon izin Ibu dan Bapak, saya coba menyampaikan terkait bagaimana sih sebetulnya profil guru masa depan yang diharapkan, kemudian juga desain PPG. Jadi Prof. Cecep, kita sudah berusaha untuk menyempurnakan ya pelaksanaan dari PPG, baik untuk PPG Prajab. PPG Prajab ini adalah bagi mereka yang first graduate yang ingin memilih untuk profesinya sebagai guru, maka mereka akan menempuh PPG Prajabatan yang tentu saja durasinya agak lebih lama. Dan yang kedua PPG dalam jabatan, betul tadi yang disampaikan Prof. Cecep bahwa PPG dalam jabatan ini diikuti oleh mereka guru-guru yang sudah S1 tetapi belum memiliki sertifikat pendidik dan diangkat oleh pembina kepegawaian ya, baik itu provinsi, kabupaten, kota sampai dengan 31 Desember 2015. Harusnya idealnya seperti yang disampaikan Prof. Cecep tadi. Harusnya setelah itu tidak ada lagi pengangkatan guru yang sudah S1 tapi belum bersertifikat pendidik. Lanjut Pak Moderator. Nah, saya hanya ingin merefresh Ibu dan Bapak, apa sih proses dan tujuan pendidikan ini sehingga melahirkan suatu produk yaitu kurikulum. Nah, outputnya adalah tentu saja bagaimana kita nanti menghasilkan peserta didik, ya, peserta didik yang berkualitas, yang nanti sebagai pembelajar yang sukses, individu yang percaya diri, menjadikan warga negara yang bertanggung jawab, dan memberikan kontributor peradaban yang efektif, sehingga kurikulum itu ya untuk peserta didik secara psikologis, kemudian juga untuk pedagogik dan sosial ekokulturalnya tuh kita kita rancang betul-betul yang menjadikan nanti itu lahirnya suatu kurikulum. Ini saya ambil dari apa yang senantiasa disampaikan oleh Prof. Sawal Gultom. Beliau adalah guru besar dari Untas Negeri Medan. Lanjut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Pasal 3, di sana ada konstruksi tujuan pendidikan nasional, Ibu dan Bapak, bagaimana pendidikan itu dilakukan agar potensi peserta didik itu berkembang. Nah, kemudian juga menyentuh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga di sana juga masuk bagaimana harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, dan mandiri. Dan nanti memang outputnya adalah menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
tentu saja untuk mencapai ini, Ibu dan Bapak, memerlukan perubahan yang revolusioner tentang isi dan proses penilaian. Nah, terkait dengan perubahan yang revolusioner ini tentu saja kita semuanya juga harus siap, gitu ya. Harus siap terutama bagi guru-guru untuk merubah mindset, pengetahuan dan keterampilan guru serta kinerja guru untuk mengimplementasikan kurikulum. Biasanya secara teoretikal itu bisa diserap oleh ibu dan bapak guru mana saat mereka mengikuti BIMTEK, mengikuti PKP yang terakhir kemarin ya, pola peningkatan kompetensi berbasis gugus gitu ya. Tetapi implementasinya itu kalau sudah selesai biasanya mereka kembali lagi ke zona nyaman. Jadi kalau kita mengadop istilah Pak Presiden Jokowi, kita hanya sending, tetapi kita jarang bisa deliver gitu ya, mengimplementasikannya gitu. Nah, inilah yang kemudian tim pengembang PPG itu meracik untuk model baru terkait PPG untuk tahun 2020 ini, baik untuk prajabatan maupun untuk PPG dalam jabatan. Lanjut. Nah, ya. Nah, sebetulnya profil guru profesional yang diinginkan terkait dengan lulusan PPG ini adalah tetap intinya adalah 4 kompetensi ya, pedagogik, profesional, budaya dan sosial. Tetapi terkait sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus ini semuanya tertuang di capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Dan juga kurikulum PPG yang memang untuk yang baru ini sudah kita racik bersama. Tentu saja kita juga melihat kompetensi abad 21 sehingga diharapkan melalui PPG gitu ya, lulusan PPG ini diharapkan guru-guru itu menguasai materi ajar, berkarakter, menjadi teladan, dan memiliki penampilan yang mempesona. Gitu. Kenapa memiliki penampilan mempesona? Jadi kehadirannya selalu ditunggu oleh murid, gitu ya. Kemudian dia berwibawa, tegas, ikhlas, gitu ya, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik seperti yang disampaikan oleh Bu Aitin tadi, itu bagian dari tugas dari guru, tetapi harus sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Ini yang kita harapkan bahwa setelah guru itu mengikuti PPG, lulus gitu ya, dengan mengikuti PPG ini menjadi guru profesional, performanya akan berubah gitu ya, performanya akan berubah dengan setelah lulus mengikuti PPG ini. Lanjut. Nah, jadi Ibu dan Bapak, profil guru masa depan itu tadi disebutkan ya, dia mempesona, kemudian penuh panggilan jiwa. Jadi ke depan untuk proses seleksi PPG prajabatan ini bagian dari syarat utama, penuh panggilan jiwa, karena nanti di sana ada tes psikologi dan wawancara, sehingga tidak lagi memilih jurusan atau memilih profesi guru itu semata-mata karena ada tunjangan profesi yang dibayar 1 kali sebanding dengan gajinya gitu ya. Nah, sehingga memang guru masa depan itu di samping mempesona, penuh panggilan jiwa gitu ya, karena dia akan melayani peserta didik, menghormati peserta didik gitu ya, kemudian kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Yang kedua, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Yang kalau Ibu dan Bapak semua selama ini mungkin mengenalnya dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill gitu ya. Sehingga pengetahuan, keterampilan, sikap secara utuh bisa diterima oleh peserta didik dan kemudian juga harus berorientasi masa depan. Yang ketiga, guru masa depan itu harus menguasai materi ajar, termasuk advance material. Inilah sekarang yang kita masukkan pada saat proses nanti implementasi atau pendidikan profesi guru, baik prajab maupun dalam jabatan. Sehingga guru itu nanti mampu menjelaskan ya apa, kemudian mengapa,
bagaimana, dan kemudian bagaimananya itu juga harus yang bisa dilakukan sehari-hari dan itu bisa dilakukan oleh peserta didik. Berikutnya adalah mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogi, dan juga TIPEK, yaitu teknologi, informasi dan komunikasi, dan pendekatan lain yang relevan. Berikutnya, lanjut, yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran, ini tadi, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Ibu dan Bapak, suka tidak suka, sekarang memang semuanya harus mampu seorang guru itu untuk mengoperasikan TIK. Walaupun kami sadar betul, 3, juta guru, tadi disinggung oleh Prof. Sutrisna, ya tidak semuanya rata gitu ya, apalagi guru di level PGSD yang banyak sekali juga tersebar dengan keadaan geografis di remote area, tapi tentu saja semangat mereka untuk bisa belajar dan mampu mengoperasikan teknologi informasi komunikasi ini terus kita berusaha tanamkan, dan tentu saja itu nanti menjadikan bekal bagi guru-guru dalam saat mereka melakukan proses pembelajaran di kelas gitu. Nah, kemudian harus kritis dan humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Sehingga semuanya itu nanti bisa membawa peserta didik untuk nanti pada proses pembelajaran yang berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang keenam adalah mampu mengevaluasi masukan. Proses dan hasil pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menerapkan asesmen otentik. Dan yang terakhir adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Jadi, Ibu dan Bapak, guru-guru itu yang kurang selama ini adalah melakukan refleksi diri. Refleksi diri, apakah yang dia lakukan selama ini masih kurang? Kalau kurang, mana yang harus diperbaiki? Ataukah dia sudah bagus, ada nilai plusnya pada saat proses pembelajaran dilakukan di kelas. Lanjut. Nah, kita masuk ke pendidikan profesi guru, Ibu dan Bapak. Ya, pendidikan profesi guru sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 pasal 1/5-nya itu adalah PPG itu adalah program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan setelah program sarjana. Sehingga setelah S1 ya secara kualifikasi memenuhi syarat S1 dari Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian mereka harus lanjut untuk menempuh pendidikan profesi guru untuk nanti bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Kemudian barulah sebetulnya mereka yang sudah S1 bersertifikat pendidik itu melakukan tugasnya sebagai guru. Tetapi memang dari mulai tahun 2005 lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen sampai transisi 10 tahun 2015 itu masih banyak perekrutan guru oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota itu masih belum memenuhi dari apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu S1 dan bersertifikat pendidik. Lanjut. Lanjut, Mas Moderator. Ya. Jadi Ibu dan Bapak, tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Sutrisna bahwa PPG itu ada yang prajab, ya 2 semester, tempuhnya memang lebih lama, tetapi untuk prajabatan tahun 2020 nanti ditempuhnya juga 2 semester dengan rentang waktu 8 bulan. Kemudian yang PPG dalam jabatan itu 24 SKS, karena hanya dilakukan untuk 1 semester saja, mengingat mereka-mereka ini adalah guru-guru yang sudah melaksanakan tugasnya, ada yang 30 tahun, 20 tahun, sehingga itu bagian menjadikan best practice-nya, sehingga hanya dalam 1 semester mereka mengikuti PPG dalam jabatan. Tetapi untuk tahun 2020 ini nanti, waktunya dipersingkat lagi. Bukan berarti kualitasnya tidak menjadi
fokus dari kami, tetap kita menjaga kualitasnya karena ada belajar mandiri yang dilakukan secara daring. Jadi PPG Prajab maupun PPG dalam jabatan ini dilakukan dengan moda blended learning. Jadi ada daringnya, ada tatap mukanya, dan juga nanti ada PPL-nya ke sekolah mitra seperti tadi sudah disinggung oleh Prof. Sutrisna. Lanjut. Nah, jadi Ibu dan Bapak, inilah transformasi PPG untuk menghasilkan generasi kedepannya. Untuk yang PPG Prajabatan, gitu ya. Nah, itu yang kita seleksi adalah tidak saja penguasaan kontennya, kemudian juga bernalar kritis, tapi juga ujian kepribadian dan wawancara. Karena memang kita akan fokus apakah betul-betul memilih profesi sebagai guru dengan minat untuk mengikuti PPG Prajabatan itu betul-betul menjadikan panggilan jiwanya gitu, ya, atau passionnya gitu. Nah, jadi Ibu dan Bapak memang sudah banyak yang diluluskan oleh LPTK, sarjana-sarjana pendidikan S1 gitu ya. Kalau yang non pendidikan betul yang disampaikan Potris itu lebih pada ke prodi kejuruan gitu ya atau vokasi. Tetapi peminat untuk mengikuti PPG Prajab itu juga tidak banyak Ibu dan Bapak. Contohnya untuk tahun 2019 sendiri itu hanya 6.000 peminatnya gitu ya. 6.000 itu 3.000 mengikuti tes seleksi di tahun 2019, tetapi yang lulus 1.515, di mana 1.125-nya adalah prodi PGSD. Gitu. Memang untuk PPG ini yang paling besar itu adalah mereka guru-guru ya, baik itu dalam jabatan adalah guru-guru yang bertugas di SD, kemudian SMP, baru SMA dan SMK. Nah, untuk Prajab kemarin memang peminatnya lebih banyak guru-guru yang berlatar belakang S1-nya prodi PGSD. Nah, kemudian bagaimana kurikulumnya, Ibu dan Bapak, kita sudah berbasis pada praktek dan pengajar PPG menguasai konteks praktek di sekolah. Jadi untuk PPG Prajab ini ada inovasi baru, Ibu dan Bapak, mungkin Ibu dan Bapak juga sudah mengetahuinya. Kita melakukan rekrutmen untuk calon dosen dan guru pamong yang tidak saja berasal dari dosen LPTK, tapi kita juga buka untuk praktisi pendidikan, guru, kepala sekolah, dan pengawas yang setelah seleksi administrasi yang dilakukan oleh masing-masing LPTK, kemudian dia lolos seleksi administrasi, kemudian mengikuti penyegaran, dan alhamdulillah hari ini mereka semuanya mengikuti assessment tadi secara daring. Dan kemudian ke depan kita akan juga melibatkan guru penggerak sebagai guru pamong. Karena ini juga berperan penting bagaimana mengenalkan calon guru seperti apa nanti satuan pendidikan atau tempat yang nanti yang memilih profesi sebagai guru itu akan melaksanakan tugasnya, menghadapi sekolahnya, mengenal lingkungan sekolahnya, mengenal muridnya gitu. Dan tentu saja dilengkapi dengan digital portfolio. Nah, nanti proses ini akan diakhiri dengan uji kompetensi mahasiswa PPG yang berupa ujian praktek, kemudian nanti dilengkapi dengan ujian portofolio. Itulah yang nanti kita harapkan menjadikan guru yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan dan mampu mengenal baik apa yang akan dihadapi pada saat mereka nanti bertugas di satuan pendidikannya. Lanjut. Nah, Ibu dan Bapak, ini kami sampaikan skema pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi mereka ada lulusan S1 atau D4, melakukan registrasi online, ya. Kemudian nanti ada assessment 1, tes online dan wawancara. Ya. Kemudian baru masuk nanti di proses pendidikan profesi guru di LPTK yang sudah memiliki izin penyelenggaraan PPG dan juga izin prodi
yang ada di LPTK tersebut untuk menunjukkan PPG ini. Jadi kalau saya boleh, Prof. Cecep, kenapa tidak semua LPTK, kalau kemarin kita masih 2 rumah, jadi untuk proses izin suatu LPTK, untuk dia bisa mendapatkan izin menjalankan PPG ini, termasuk prodinya, memang itu dilakukan di Kementerian Ristek Dikti tahun kemarin, ya selama ini 18-19, yaitu tepatnya dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan. Sehingga memang dari sekian banyak LPTK, memang kemarin baru 61 LPTK itu yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan PPG, termasuk juga SK Prodi yang diizinkan dalam penelitian PPG ini. Gitu ya, masih ada 61. Alhamdulillah 2020 ini sudah tambah menjadikan 72. Inilah LPTK yang nanti akan menyelenggarakan PPG Prajab dan PPG dalam jabatan gitu. Sehingga assessment 1 baru nanti kalau dia lolos semua masuk ke pendidikan profesi guru, kemudian juga masuk ke assessment 2, Ibu dan Bapak. Di sana ada penguasaan bidang studi, tes kinerja, penilaian portofolio gitu ya. Baru nanti terakhirnya adalah nggak kelihatan nih, ketutup. Ya. Bisa dibantu Pak Moderator, ketutup yang terakhirnya setelah assessment 2? Menjadi guru yang profesional, ya gitu ya. Menjadi guru yang profesional. Lanjut. Nah, apa sih Ibu dan Bapak yang dikerjakan yang pada saat calon guru ini menempuh pendidikan profesi? Belajar mandiri itu selama 4 minggu, muatannya 2 SKS, Ibu dan Bapak. Aktivitasnya adalah pendalaman materi bidang studi, penguatan materi pedagogi, kemudian teori belajar, psikologi, gitu ya. Kemudian juga learning theory, educational psikologi, social culture, dan juga keberagaman. Itu semuanya dilakukan secara mandiri, ya. Jadi secara online, gitu ya. Kemudian dari sana baru masuk ke kampus yang dilaksanakan selama 8 minggu. Aktivitasnya adalah para calon guru ini akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan dosen, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran, kunjungan ke sekolah, peer teaching, dan refleksi. Ibu dan Bapak, untuk PBG Prajab sekarang, muatan yang terbesar adalah PPL. Sehingga nanti calon guru akan ke sekolah dulu, dari hasil pengamatannya, baru dia ke kampus, baru si calon guru dari hasil pengamatannya selama di sekolah mitra, sekolah di mana guru pamong itu nanti menjadi pendampingnya, itu akan membuat RPP. Kemudian kembali lagi ke sekolahnya, gitu ya, kembali lagi ke sekolahnya untuk mempraktekkan. Kendalanya apa? Kembali lagi ketemu dengan dosen di kampus. Memang ini jadinya kalau bahasa Jawanya wirawiri. Tetapi inilah yang kita harapkan, bahwa calon guru itu harus betul-betul memahami nanti tugasnya akan melakukan apa, dan kondisi di sekolah itu seperti apa, kondisi di kelas itu seperti apa. Inilah desain dari PPG Prajabatan tahun 2020 yang secara total itu akan ditempuh selama 8 bulan dengan moda blended learning. Jadi ada daring dan ada tatap muka, dan nanti juga memang diakhiri dengan uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Lanjut. Nah, kita masuk ke PPG dalam jabatan. Nah, Ibu dan Bapak, ini kondisinya. Kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dijen Guru dan Tenaga Kependidikan ini masih mempunyai, karena sesuai dengan amanah dari undang-undang, harus mensertifikatkan guru-guru yang sudah S1, baik PNS dan non-PNS, itu sebanyak 878.000 yang belum bersertifikat pendidik. Gitu. Jadi kalau dihitung, kalau LPTK-nya hanya posisi seperti sekarang, itu antara 60-70 ribu, jadi kita nanti sampai 2027 baru tuntas.
ini adalah guru-guru yang diangkat atau bertugas mempunyai SK dari pembina kepegawaian atau kepala dinas provinsi, kabupaten, kota itu sampai 31 Desember 2015. Belum lagi tadi disinggung Prof. Cecep, ASN kemarin kan ternyata tidak, untuk yang guru kan yang belum bersertifikat juga bisa lolos gitu kan. Nah itu kan jadi itu juga menjadikan PR lagi. Jadi ini kondisinya Ibu dan Bapak, dan juga bagaimana guru-guru yang sudah bertugas ya itu PNS tapi belum S1. Nah, sebetulnya afirmasi kami banyak sekali, ada BAPEM, ada pemberian bantuan pemerintah untuk peningkatan kualifikasi S1, dan sekarang memang masih menyisakan 180.762 guru yang masih statusnya belum S1, tapi sebagian memang sedang menempuh pendidikan S1. Itulah yang kita sentuh, kita beri bukan beasiswa, tetapi stimulan. Biasanya memang kriterianya mereka-mereka yang sudah di semester akhir agar bisa cepat menyelesaikan pendidikannya S1-nya untuk nanti kemudian bisa mengikuti seleksi PPG ini. Lanjut. Nah, skema PPG dalam jabatan Ibu dan Bapak berbeda dengan yang prajabatan. Nah, untuk yang PPG dalam jabatan ini, Ibu dan Bapak, kita mengkombinasikan dengan masa tugas, back practice para guru-guru yang sudah bertugas sejak mulai diluncurkannya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 sampai mereka yang memiliki SK 31 Desember 2015 itu best practice-nya itu masuk ke seleksi kriteria RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi itu kita kita hargai sehingga guru-guru ini menempuh lebih singkat sehingga mereka tidak banyak waktu meninggalkan peserta didiknya, gitu ya Ibu dan Bapak. Nah, setelah proses registrasi para guru-guru, kemudian lulus akademik dan administrasi, tentu saja kita harus melakukan konfirmasi kesediaan Ibu dan Bapak, karena ada juga setelah lulus ternyata gurunya tidak bersedia. Gitu. Tidak bersedia ini dalam arti kata karena prodi yang dipilihnya tidak ada di area lokus tempat tinggalnya. Contohnya untuk IPS, itu umpamanya kalau ada guru dari Pematang Siantar, dia ingin di Unimed, tetapi di sana tidak ada. Adanya adalah di Jawa. Nah, kadang-kadang mereka menyatakan mengundurkan diri. Gitu. Memang kami harus melakukan konfirmasi kesediaan. Nanti yang tidak bersedia ini tempatnya akan otomatis diisi oleh peringkat berikutnya. Jadi kita berdasarkan peringkat nilai dari seleksi akademik, itu Ibu dan Bapak. Ya, kemudian nanti dilakukanlah registrasi online setelah kita floating. Ruhnya adalah kita berusaha mendekatkan tempat tinggal guru dengan LPTK terdekat tempat tinggalnya sejauh prodinya ada di LPTK tersebut atau rombongan belajarnya memang tersedia di LPT yang terdekat itu. Jadi ini untuk meringankan biaya transportasi dari para guru yang menempuh PPG dalam jabatan. Selama menempuh PPG dalam jabatan, bagi guru-guru ini akan mendapatkan bantuan uang pendidikannya itu dari Dijen Guru dan Tenaga Kependidikan. Tetapi kalau yang PPG prajabatan itu dilaksanakannya secara mandiri dan Kemdikbud khususnya GTK baru tahun ini nanti akan melaksanakan untuk PPG prajabatan gitu, Ibu dan Bapak. Jadi daring pertama pendalaman materi selama 1 bulan gitu ya. Kemudian ada ujian daring, baru masuk nanti ke daring kedua gitu ya. Nah, dari daring kedua itu nanti barulah mahasiswa itu akan melakukan review perangkat pembelajaran, refleksi gitu ya, yang akan dilakukan di kampus gitu ya. Kemudian dia akan kembali ke sekolah asal, apa yang terjadi atau dia dapatkan pada saat dia
PPL di sekolah asal, dia kembali lagi ke kampus, baru kemudian dilaksanakan uji kompetensi mahasiswa PPG, barulah nanti yang lulus itu akan mendapatkan sertifikat pendidik. Saya tadi tergeliti oleh Prof. Cecep, katanya susah sekali untuk lulus, ya memang harus memenuhi minimal passing level, Prof. Cecep. Karena kita kan mengharapkan guru-guru ini kan nantinya betul-betul adalah guru profesional, kan gitu ya. Dan itu semuanya betul-betul memang diramu sedemikian mungkin oleh tim panitia nasional terkait dengan soal UKM PPG-nya, tentu saja akan mengacu kisi-kisinya semuanya kepada modul-modul. Jadi untuk yang tahun 2020 ini, modulnya sudah direvisi, sudah masuk semua komponen, kemudian nanti juga ada advance materialnya, kemudian nanti juga dilengkapi dengan video pembelajaran, gitu ya, tutorial juga melalui video, dan itu diharapkan memang nanti bisa menjadikan pengayaan bagi guru-guru selama entah itu daring atau saat tatap muka pada saat mengikuti PPG dalam jabatan. Lanjut. Bu, mohon maaf 2 menit lagi Bu ya. Ya, jadi lanjut. Nah, sebetulnya berikutnya inilah ada aktivitas, nanti kan bahan ini bisa di-share ya Pak Moderator ya, kepada teman-teman semuanya. Ya, inilah aktivitas selama mengikuti PPG prajabatan, di mana memang titik beratnya yang terbanyak adalah kita nanti akan banyak refleksi, banyak PPL-nya untuk guru-guru ini, ya. Dan ini semuanya akan dilaksanakan untuk PPG dalam jabatan ini pada tahun ini, tapi insya Allah baru akan mulai di bulan Agustus. Demikian juga dengan PPG prajabatan, sehingga kalau PPG prajabatan akan berakhir di di bulan Maret 2021, tapi kalau PPG dalam jabatan ini rentang waktunya termasuk dalam jaringan itu 3 bulan Ibu dan Bapak. Sehingga kita harapkan ada 3 tahap untuk PPG dalam jabatan ini, mengingat yang sudah lulus seleksi akademik dari tahun 2017 sudah antri karena memang tinggal menunggu penempatannya karena keterbatasan dari LPTK, ya, rombongan belajar yang ada itu selama 3 tahun itu ada 52.000 guru gitu ya, baik itu yang umum ataupun itu yang untuk kejuruan. Lanjut. Ya, itulah Ibu dan Bapak desain dari pendidikan profesi guru, di mana ini memang menjadikan fokus dari Pak Dirjen baru kita, terutama untuk yang PPG prajabatan, bagaimana nanti betul-betul menghasilkan calon guru yang siap ditempatkan, tetapi mereka memang memilih profesi ini sesuai dengan panggilan jiwanya, gitu ya. Dan juga bagaimana kita menyelesaikan tugas untuk mensertifikasi sisa dari guru-guru yang sudah diangkat oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, rentang 10 tahun masa transisi Undang-Undang Guru dan Dosen, yang masih belum bersertifikat pendidik, yang secara totalitas masih ada 868.000 sekian tadi. Sehingga memang ini menjadikan PR kita bersama, bagaimana kita memang menyiapkan guru-guru untuk nanti mereka performanya bisa berubah makin baik, karena outputnya adalah bagaimana melahirkan siswa yang berkualitas. Demikian Pak Moderator, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.